Bagaimana mungkin wanita muslimah ini tidak percaya dengan adanya siksa kubur cuy? Ia pun nekat ikutan bermalam di dalam kuburan bersama dengan orang yang sudah mati. Bagaimanakah ini bisa terjadi? Sebelumnya diceritakan sebuah keluarga cemara sedang mencoba untuk membuat roti buaya. Keluarga itu merupakan keluarga yang sangat sederhana, namun dengan kesederhanaan itu mereka terlihat sangat berbahagia. Keluarga ini pun memiliki sebuah usaha toko roti yang diberi nama Toko Roti Gun, sudah berdiri sejak tahun 1949. Sita, anak perempuan di dalam keluarga itu pun heran, ayahnya belakangan ini sering membuat roti dengan bentuk yang aneh-aneh. Kemudian Adil, anak laki-laki di dalam keluarga itu pun menjelaskan hal itu dilakukan untuk menarik pelanggan karena belakangan ini toko mereka itu sangat sepi cuy. Toko mereka pun terkena gosip jika roti itu dimasak menggunakan minyak babi. Jadi para pengunjung pun tidak mau membeli roti lagi di toko itu. Selain minyak babi, yang membuat toko mereka sepi adalah karena ada toko roti baru di depan mereka yang berasal dari Amerika. Karena baru saja buka, toko roti Amerika itu pun memberikan diskon secara besar-besaran kepada para pengunjung hingga mencapai 50%. Melihat hal itu, Sita pun khawatir bisa-bisa toko roti mereka itu akan bangkrut cuy. Sita pun lalu meminta kepada ayah dan juga ibunya untuk tidak meninggalkan mereka sendirian, apalagi ia teringat kata-kata Adil jika mereka akan dikirimkan ke pesantren. Sita ingin terus bersama dengan keluarga mereka sampai kapanpun itu. Sementara di sisi lain, Adil sedang diganggu oleh para bocil yang nakal-nakal. Mereka pun mencuri roti yang tepat berada di atas etalase. Ternyata mereka adalah teman sekolah Adil yang kerap mengganggu. Tentu saja Sita pun datang untuk membela adiknya tersebut cuy. Tak lama kemudian ada 3 orang masuk ke dalam toko mereka. Mereka pun sangat senang akhirnya ada pembeli juga di toko itu. Sementara Adil melihat seorang pria misterius dengan gerak-gerik mencurigakan di luar toko itu. Lalu pria itu masuk juga ke dalam toko roti cuy. Adil pun berinisiatif untuk memberikan pria tersebut segelas air putih. Namun tiba-tiba pria itu pun mengeluarkan sebuah kaset dari dalam kantongnya yang berisi rekaman suara. Kemudian pria itu pun menyarankan agar Adil jangan keluar dulu dari dalam toko karena di luar sana akan ada sesuatu bahaya yang terjadi. Kemudian pria ini pun bergegas pergi menuju ke toko roti franchise milik Amerika yang baru saja dibuka tadi. Sementara bapak dan juga ibunya yang masih berada di ruangan belakang, 3 orang yang datang sebelumnya membuat keributan di dalam toko itu. Tiba-tiba 2 di antaranya bertengkar di dalam toko tersebut cuy. Sementara 1 orang lagi berusaha untuk mengambil uang dari laci meja kasir. Ternyata ketiga orang itu merupakan komplotan dari pencuri. Sita pun memergoki pencuri itu, lalu pencuri itu pun mohon kepada Sita untuk membiarkannya membawa uang tersebut pergi sebagai ongkos pulang kampung. Namun Sita tidak rela cuy jika uangnya diambil secara cuma-cuma oleh orang asing yang belum pernah dikenal sama sekali. Sita pun berusaha memberitahu Adil, namun sialnya Adil tak berbuat apa-apa cuy. Sita pun melaporkan kepada ayahnya bahwa orang tadi sudah mengambil uang di dalam laci sebesar 150.000. Pada juga ibu Sita seketika keluar dari toko mereka untuk mengejar orang itu dan mengambil uangnya kembali cuy. Namun tak disangka-sangka cuy, sebuah pembunuh diri pun meledak hingga membuat ayah dan juga ibu Sita tewas dalam keadaan mengenaskan. Wah, bagaimana